Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh. Sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah, karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum, serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh. Sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar.
Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya.
Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal
di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan
sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia.
Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban, kota, dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima,
ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh,
tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum, serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh,
Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Muqaddimah, karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh. Sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah
kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi.
Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga
untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan
sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam
serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban, kota, dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia.
Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM,
pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh. Sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh. Sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh, bukan karena serangan musuh.
tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh,
Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah, karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum, serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh. Sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah
kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah, karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh, bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khatib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi.
Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga
untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan
sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar
Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban, kota, dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret. Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies,
bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14 yakni Ibnu Khaldun yang mengatakan ketidakadilan akan menghancurkan peradaban. Lebih lanjut, Anies menyinggung soal runtuhnya dinasti-dinasti besar karena faktor internal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Meski tidak menyebut soal ijazah Jokowi yang lagi heboh, ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyinggung runtuhnya dinasti besar saat menjadi khatib salat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Anies mengutip kitab Mukadimah karya cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menulis ketidakadilan akan menghancurkan peradaban, kata Anies sebagaimana dikutip dari kompas.com. Ia menilai, bagaimana dinasti-dinasti besar runtuh bukan karena serangan musuh, tetapi karena ketimpangan internal yang tidak teratasi. Ia juga menyinggung mengenai pembangunan kota yang berkeadilan di tanah air secara konkret.
Misalnya memberi akses setara untuk pendidikan dan kesehatan bagi setiap warga, apapun latar ekonomi dan tempat tinggalnya. Lalu menata ruang kota inklusif yang berkendara, pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi umum. Serta membangun banyak ruang publik bagi warga lintas segmen bertemu dan berinteraksi, ungkap dia. Lalu menghadirkan keadilan ekonomi dengan memberdayakan pelaku UMKM, pedagang kaki lima, ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya, sebagai upaya mewujudkan pembangunan kota yang berkeadilan. Hal ini, lanjut Anies, bisa terwujud apabila para pengelola kota bisa membesarkan yang kecil, tanpa mengecilkan yang besar. Ini semua hanya mungkin terwujud bila pemimpin kota dan warganya berjalan seiring. Maka kita panjatkan doa, agar para pemimpin kota-kota kita akan mampu menghadirkan keadilan dan mempermudah segala urusan warganya, kata dia. Ya, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir sekaligus menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 6 Juni 2025. Berdasarkan pantauan, Anies tiba di Masjid Agung Al-Azhar sekira pukul 6.25 waktu Indonesia Barat. Ia tampak mengenakan kemeja putih dibalut dengan jas berwarna hitam serta peci hitam dan sarung berwarna biru. Ia memang sudah dijadwalkan untuk menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar kali ini. Adapun tema yang dibawakan oleh Anies adalah kurban kota dan agenda keadilan. Dan untuk diketahui, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Al-Azhar ini selesai, jemaah atau warga langsung mengurumuni Anies Baswedan untuk berfoto dengan sang mantan calon presiden RI ini. Dan memang hingga saat ini warga masih berfoto atau meminta foto dengan Anies karena memang diketahui Anies masih tinggal di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Lebak Bulus. Dan untuk itu momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk berfoto dengan Anies yang pada kali ini menjadi khotib di Masjid Agung Al-Azhar. Demikian. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana dinasti-dinasti besar itu runtuh? Kesimpulannya, bukan karena serangan musuh, sesungguhnya runtuh karena ketimpangan internal yang tidak pernah diatasi. Anies Baswedan menjadi khotib dalam sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada Jumat 6 Juni. Anies berdoa mengadukan luka-luka yang belum sembuh di tanah air hingga kompetensi dikalahkan oleh koneksi. Sementara saat berkhotbah, Anies menyinggung kisah runtuhnya dinasti besar. Dalam doanya, Anies turut mengutarakan doa seraya meminta pertolongan dan petunjuk kepada Tuhan. Anies mengutarakan saat ini Indonesia sedang mengalami luka yang belum sembuh dari beberapa fenomena, termasuk kalahnya orang berkompetensi dengan koneksi. Meski begitu, Anies tak membeberkan secara detail apa maksud dari pernyataan yang menjadi doanya. Ia hanya melanjutkan doa bahwa saat ini Indonesia masih tinggi angka kemiskinannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sementara dalam khotbahnya, Anies mengutip kisah